Hai, nama saya Monica Supit, saya dari kelas 4 MB4. Pada saat ini saya akan menjelaskan tugas dari lobby dan negosiasi tentang menutup negosiasi dengan subtopik pertama, menjual posisi dalam menutup negosiasi. 2. Memilih cara menutup negosiasi dengan pertimbangan. 3. Memotivasi calon pembeli ke arah kesepakatan. 4. Menyelesaikan sengketa dalam negosiasi. 5. Menutup negosiasi. Subtopik yang pertama, menjual posisi dalam menutup negosiasi. Menjual posisi yang dimaksud di sini adalah suatu kontrak yang telah disetujui. Jadi bagaimana menutup negosiasi yang telah disetujui? Setujui hasilnya, berjabat tangan, dan implementasikan. Sudahi negosiasi dengan kesepakatan yang disetujui bersama. Perjelas kembali apa yang sudah disepakati. Jadi kalau terang mau tutup itu negosiasi, orang mesti ada persetujuan bersama apakah orang mau setuju itu hasil atau nyanda. Jadi kalau orang mau setuju DP hasil, orang mau berjabat tangan, habis itu mau diimplementasikan. Habis semua sudah, orang mau kasih jelas ulang kembali apa yang orang sepakati bersama. Berikut bicarakan apa yang bisa diterima kedua belah pihak, cari win-win solution. Bisa perlu catat hasil negosiasi secara tertulis dan lakukan follow up. Dan selalu tersenyum. Jadi orang mesti senyum karena itu kasih tunjuk mesti karena itu torampe senjata mau kasih tunjuk pada torampe klien bahwa orang sangat menghargai itu pertemuan dan persetujuan yang telah dibuat. Subtopik yang kedua, memilih cara menutup negosiasi dengan pertimbangan. Melakukan komunikasi dengan jelas. Komunikasi adalah unsur utama dalam negosiasi. Komunikasi yang baik dan lancar umumnya akan menghasilkan negosiasi yang baik dan sebaliknya. Jadi kalau kita mau kasih informasi, kita mesti bicara secara efektif. Jadi maksud nyanda bertele-tele, enak tak putar-putar for orang kasih sampai tuh poin-poin pembicaraan. Kasih cepat, tegas, lugas, dan dapat dimengerti oleh lawan bicara kita. Orang mesti berbicara penuh motivasi. Berbicara untuk mendapat perhatian, berbicara melalui keinderaan, itu. Pokoknya kalau misalnya orang yang nyenak kasih komunikasi yang nyenak jelas, paling kan itu modal apa nyanda sesuai apa yang orang harapkan. Jadi orang mesti kasih komunikasi yang jelas supaya mau dapat daripada orang informasi yang baik dan sebaliknya. Berikut lakukan kontak mata. Selain komunikasi yang jelas dan baik, Anda juga harus melakukan kontak mata yang baik kepada calon klien saat menutup proses negosiasi. Bahkan Anda perlu serius dalam melakukan kontak mata untuk proses akhir dalam negosiasi. Dengan begitu, klien akan menilai keseriusan Anda dalam proses negosiasi tersebut. Jadi kalau misalnya orang mau berbicara dengan lawan atau terampi calon klien, orang mesti mesti sadar diri dalam bersosialisasi. Jika Anda melihat seorang yang menatap Anda, maka kemungkinan
orang boleh mau berkonsentrasi. Orang mesti menciptakan terampe daya tarik, lebih mudah mengingat kata-kata lawan bicara. Jadi orang mesti ingat apa yang terampe calon klien bicara pada orang, supaya terampe klien mau lebih ingat dan boleh memperhatikan pada orang. Berikut, tetap percaya diri, optimis, dan positive thinking. Meski proses penutupan negosiasi ini masih 50-50, bisa ya bisa tidak, tak ada salahnya dalam tahap ini Anda tetap menjaga kepercayaan diri. Umumnya pebisnis yang berpikir positif akan memiliki peluang lebih besar. Jadi orang mesti percaya diri supaya orang pe klien nyendak mau 50-50 begitu, mau nyendak mau bisa ya bisa tidak. Jadi memang mesti mau iyo. Jadi orang mesti percaya diri, mesti kasih pikiran yang positif supaya orang boleh dapat peluang besar for orang. Berikut, berikan sedikit humor. Humor adalah obat sebuah ketegangan dan bahan berat pikiran. Anda bisa membuat humor pada akhir sesi penutupan ini. Dengan humor proses penutupan negosiasi, Anda akan terus rileks, terbuka, dan menyenangkan. Jadi kalau misalnya orang tegang, orang banyak beban pikiran, orang kaku, orang gugup, paling orang nyendak mau berhasil for ini terampe pembahasan yang terampe klien. Jadi orang mesti relax supaya apa yang orang bicarakan itu bisa mau kelar dengan baik. Berikut, selalu tersenyum. Senyuman adalah senjata Anda untuk bisa menunjukkan kepada klien bahwa Anda sangat menghargai pertemuan dan negosiasi dengan calon klien. Jadi bilang rupa tadi yang pertama, orang mesti senyum supaya orang boleh mendapat hasil yang bagus. Subtopik ketiga, memotivasi calon pembeli ke arah kesepakatan. Persiapan yang diperlukan adalah melakukan pendekatan kepada calon pembeli dengan mengingat kegiatan umum, suka dihargai, menghargai dan menghormati calon pembeli atau klien. Dengan begitu mereka merasa dihargai, senang dipuji. Pujian merupakan salah satu pendekatan yang dapat melancarkan jalannya negosiasi. Memberikan informasi yang baik tentang latar belakang produk manusia dianggap penting. Dengarkan baik-baik setiap pertanyaan yang diajukan calon pembeli dan tanggapi dengan senang hati. Beri kesempatan calon pembeli untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi dia bilang di sini kan suka dihargai itu. Kita mesti hargai orang punya klien. Dan begitu orang suka dan kalau orang hargai, orang lebih semangat for mau baku bahas itu kontrak yang telah bicarakan.
senang dipuji, ya orang mesti puji pada orang supaya orang mau dapat pendekatan yang lebih, supaya itu orang mau kasih lancar jalan negosiasi. Jadi mesti dipuji. Subtopik keempat, penyelesaian sengketa dalam negosiasi. Ada 2 metode penyelesaian sengketa, yaitu litigasi dilakukan dengan pendekatan hukum, non-litigasi penyelesaian di luar hukum. Penyelesaian bisnis non-litigasi yaitu negosiasi. Negosiasi ini bisa diperlukan dengan baik dengan melakukan pertemuan secara langsung atau menggunakan tenaga pihak ketiga. Arbitrase, keputusan yang diambil dalam proses arbitrase juga bersifat mengikat, berbeda dengan metode lainnya. Metode ini bersifat anjuran. Penilaian ahli. Metode ini kerap digunakan untuk sengketa yang berkaitan dengan hal-hal teknik. Tenaga ini digunakan karena merupakan sosok yang memiliki pengetahuan dan pengalaman panjang di bidang tersebut. Subtopik kelima, menutup negosiasi. Untuk menutup sebuah negosiasi, maka harus dibuat kontrak atau perjanjian jika negosiasi tersebut telah disepakati kedua belah pihak. Para pihak menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU terlebih dahulu. Hindari untuk terlalu mengendalikan omongan tanpa adanya bukti secara tertulis mengenai kesepakatan yang telah Anda buat. Tanpa adanya kontrak tertulis, hasil negosiasi sia-sia dan mungkin saja akan merugikan Anda di kemudian hari. Jadi itu saja penjelasan saya tentang tugas lobby dan negosiasi, tentang menutup negosiasi. Sekian dan terima kasih.